Guys, balik sama gue, Anton Enggolan, dan kali ini gue mau bahas Ultrabook yang seru banget. Namanya Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Gue tertarik ngebahas 7i Carbon karena menurut gue ini Ultrabook yang seru guys. Beratnya nggak nyampe 1 kg dan speknya juga kuat. Mungkin ini salah satu Ultrabook yang terkuat untuk zaman sekarang. Yang gue pakai ini versi tertingginya atau versi Intel Core i7 dan dia cuma punya satu pilihan warna guys, namanya versi Moon White. Ini bakalan nightmare banget buat yang ngefans dengan warna gelap, tapi untungnya gue suka dengan warnanya karena gue suka dengan warna yang terang. Apalagi sekarang kan jarang banget ada laptop yang warnanya full putih kayak gini. Pas pertama kali pakai, kesan entengnya itu emang beneran terasa guys. Mungkin karena lidnya ini terbuat dari material karbon, jadi bobotnya bisa ditekan habis sampai jadi 975 gram doang. Kalau dibandingkan dengan Ultrabook lain, ini selisih beratnya udah sama kayak satu smartphone, soalnya selisih beratnya bisa sampai 200 gram dan itu menurut gue nice banget. Nah, karena beratnya cuma segitu, awalnya gue kira bodinya bakalan terasa ringkih guys. Tapi pas dicobain, ternyata bodinya solid. Layarnya terasa kokoh, keyboardnya juga nggak terlalu goyang pas ditekan. Lidnya juga bisa dibuka dengan satu tangan. Bahkan gue baca-baca, dia juga udah lulus standar militer yang harusnya ngebuat laptop ini tahan debu, guncangan, tekanan, dan temperatur ekstrim. Terus untuk desainnya, logo dan warna bodinya ngebuat kesan simple dari laptop ini cukup kuat. Terus yang seru juga, kesan clean dari warna putihnya tetap terjaga karena bodinya nggak gampang kotor dan gampang dibersihin dari minyak tangan atau kotoran yang nempel. Terus yang unik, di atas layarnya ternyata ada cover notch. Dari luar tonjolan cover notch-nya nggak terlalu terasa, tapi ini lumayan ngebantu ternyata untuk ngangkat lidnya, karena ini bisa dijadiin pegangan juga untuk jari kita pas ngangkat lidnya. Overall bagi gue sih body laptop ini seru guys, soalnya beratnya enteng, bodinya juga kokoh dan warnanya nggak mainstream. Tapi selain body, layar dari laptop ini juga unik, soalnya dia punya aspek rasio yang nggak biasa dan resolusinya juga lebih tinggi dari laptop yang normal. Kalau dari speknya, laptop ini pakai aspek rasio layar 16:10, jadi view dari layarnya emang lebih banyak kalau dibandingkan dengan laptop biasa yang aspek rasionya cuma 16:9. Setelah dicoba, gue rasa aspek rasio segitu lumayan ngebantu untuk ningkatin produktivitas. Contohnya, kalau dipakai untuk buka Excel, row yang ditampilkan bakalan kelihatan lebih banyak dari biasanya, atau pas dipakai untuk browsing berita, tampilan artikel yang biasa kita baca juga bakalan lebih banyak karena tampilannya lebih panjang. Terus resolusi layarnya juga ternyata udah 2.5K guys, bukan Full HD kayak laptop biasanya, dan buat gue itu lumayan seru soalnya konten-konten gue kan 4K semua tuh. Jadi kalau di play di sini, detail gambarnya bakalan kelihatan lebih tinggi. Bagi gue resolusinya bisa kasih kita opsi yang lebih banyak, soalnya dia bisa nampilin detail yang lebih tinggi di resolusi aslinya, dan kalau kita mau ngirit baterai, resolusinya bisa diturunin ke Full HD, jadi menurut gue ini lumayan banget. Terus kalau dipakai untuk editing, layarnya juga udah termasuk enak, keakuratan warnanya juga udah terhitung bagus karena dia udah 100% sRGB. Kalau dipakai untuk nonton-nonton, sebenarnya warna dari layarnya udah bagus, tapi karena dia udah support Dolby Vision, pas kita streaming film-film yang support format itu, contohnya WandaVision atau What If di Disney Plus, kita bisa dapat warna film yang lebih bagus dari biasanya. Jadi ini lumayan banget sih fiturnya. Terus kalau kita masuk ke aplikasinya Lenovo Vantage, ternyata di sini fitur displaynya cuma satu guys, yaitu Eye Care Mode doang. Ini fitur yang sebenarnya nggak terlalu penting karena emisi sinar biru layarnya udah termasuk rendah, tapi kalau lagi nggak dipakai untuk ngedit, biasanya fitur ini gue aktifkan karena itu ngebuat warna layarnya jadi lebih nyaman aja di mata, nggak ngebuat mata capek kalau dipandang lama-lama. Oh ya, di atas layarnya juga ada kamera yang bisa dipakai untuk video call dan juga sign in pakai Windows Hello, tapi di 7i Carbon ini fungsi security-nya lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di cover notes-nya ini, selain ada kamera, di situ juga ada sensor infrared dan juga TOF untuk aplikasi Mirametric. Selain bisa dipakai untuk Windows Hello, kamera juga bisa mendeteksi keberadaan kita di depan laptop secara real time. Jadi kalau kita pergi dan ninggalin laptopnya di meja, layarnya akan otomatis ngeblur dan akan otomatis terkunci kalau kita ninggalin terlalu lama. Pas kita balik lagi, laptopnya bisa ter-unlock otomatis dan siap untuk dipakai lagi. Jadi fungsi auto lock-nya nggak akan mengganggu kita karena proses lock dan unlock-nya emang beneran cepat dan responsif. Terus yang unik, kalau ada yang coba ngintip dari belakang, layarnya juga akan otomatis ngeblur, jadi dia nggak akan bisa ngintip kerjaan kita, dan kita juga bisa tahu kalau ada orang yang ngintip di belakang kita. Bagi gue ini fitur privacy yang berguna banget, dan gue rasa kalian harus punya sih kalau kalian suka kerja di luar rumah atau kerja di tempat-tempat yang ramai. Lanjut ke performa, kalau dari speknya sendiri, Yoga Slim 7i Carbon ini udah Intel Evo Certified, dan yang gue pakai ini adalah varian tertingginya. Dia pakai Intel Core i7 dengan GPU integrated Inter Iris Xe Graphics.
Terus RAM-nya juga udah 16GB, storage-nya udah 1TB SSD, dan udah pakai Windows 10 original. Terus dia juga udah bundling dengan software Office Home and Student 2019 yang berlaku seumur hidup. Jadi Windows Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain udah ada dan siap dipakai di laptop ini. Nah, kalau untuk performanya sendiri, kalau dipakai untuk kegiatan sehari-hari kayak browsing, nonton-nonton, atau office work, sebenarnya versi i7 ini udah lebih dari cukup. Bahkan biasanya mode performanya gua turunin ke baterai saver, karena kegiatan tadi emang nggak perlu tenaga penuh dari prosesornya. Apalagi mode ini juga bisa ngebuat pemakaian baterainya lebih irit dan suara kipasnya lebih sunyi. Jadi gue lebih sering stay di mode ini sih. Tapi yang seru dengan spek kayak gini, kita bisa dapat performa yang bagus untuk editing dan gaming ringan. Kalau dipakai untuk editing video 1080p, tentu ini nggak akan ada masalah. Bahkan untuk editing video 4K juga masih bisa dengan bantuan proxy dan juga optimize media. Sedangkan kalau dipakai untuk main game kayak CS dan Dota, performanya masih berjalan lancar. Genshin Impact juga masih berjalan dengan baik di settingan yang normal. Tapi kalau game-game yang berat seperti PUBG, mungkin kita harus set settingannya ke yang paling rendah. Bukan yang paling nyaman memang, tapi bagi gue itu udah terhitung bagus, soalnya 7i Carbon ini kan bukan mesin yang fokusnya untuk ngegame. Jadi dengan spek kayak gitu, gue rasa performanya udah terhitung sangat bagus. Untuk level Ultrabook, performanya udah termasuk kenceng, enak lah untuk kerja, editing, dan juga gaming santai. Oh ya, karena dia udah Intel Evo Certified, dia juga udah support konektivitas Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0. Dia juga punya dua USB Type-C Thunderbolt 4 yang ada di sebelah kanan, dan ini udah support USB 4.0, display output, power delivery, dan juga charging. Yang unik, walaupun tipis, ternyata bodinya masih muat dengan port jack audio, tapi kita nggak ketemu dengan port HDMI dan juga USB Type-A, karena portnya diganti dengan satu USB Type-C. Untungnya di paket penjualannya ada free USB hub, jadi kita masih bisa pakai port-port itu dengan USB hub gratisannya. Terus untuk keyboardnya, menurut gue keyboardnya nggak terlalu empuk dan nggak terlalu silent juga suaranya, tapi kalau dipakai untuk ngetik-ngetik, ini masih terasa nyaman karena tombolnya besar-besar dan punya backlit juga. Oh ya, selain keyboard, posisi touchpadnya juga cukup membantu kenyamanan kita saat mengetik. Posisinya gampang dijangkau oleh jari karena sejajar dengan spacebar. Terus dia juga udah support dengan Windows Precision Driver, jadi feel gesture, swipe, dan respon touch-nya udah terasa nyaman. Terus untuk speakernya, dia pakai bottom firing speaker yang udah support dengan Dolby Atmos. Kalau dipakai untuk nonton-nonton dan dengerin musik, menurut gue kualitas suaranya udah enak, soalnya suaranya kencang dan juga clear. Nah, yang terakhir untuk harganya, laptop ini dijual dengan harga sekitar 20 juta. Tapi ada yang harga lebih murah lagi, yaitu versi i5-nya yang dijual dengan harga 17 juta. Untuk kelas Ultrabook Premium, harga segitu memang terhitung normal, tapi jadi terasa bagus karena laptop ini kan ringannya luar biasa, pakai material karbon juga, terus resolusi layarnya juga lebih tinggi dari laptop normal, dan udah pakai Intel 11 Gen dengan fitur kamera yang unik banget. Selain itu, laptop ini juga dapat 3 tahun premium care dan juga accidental damage protection dari Lenovo. Jadi dengan harga segitu, sebenarnya laptop ini yang di bawah itu ada banyak banget. Bagi gue, itu semua ngebuat Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini jadi rekomendasi nomor 1 gue untuk orang-orang yang butuh laptop ringkes, powerful, dan nyaman dipakai untuk kerja dengan harga yang nggak terlalu mahal, terutama yang versi i5-nya. Jadi ya, mungkin segitu aja pendapat gue untuk Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like, dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao.